Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas berkat rahmatnya sehingga pada hari ini kita masih dipertemukan kembali di bulan suci, bulan Ramadan 1446 Hijriah. Selanjutnya kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita umatnya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bersama Bank Jambi dengan tema zakat fitrah dan kembali fitrah. Alhamdulillah kita sudah dihadiri tamu yang spesial. Yang pertama selaku narasumber kita Al-Ustadz Dr. Haji Hermanto Harun LC MHI, di mana beliau selaku Ketua Yayasan Kinana Jambi dan Kaprodi Syariah S3 UIN STS Jambi. Kita sapa. Assalamualaikum, apa kabar Ustaz? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya tidak asing lagi kepada kita perkenalkan Ketua OJK Provinsi Jambi, Bapak Ian Iswara Rusia. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Semangat. Alhamdulillah, para pemirsa dimanapun berada, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai zakat fitrah dan kembali fitrah. Baik Ustadz, sebagaimana kita ketahui begitu banyak pertanyaan-pertanyaan tentang zakat fitrah. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan apa sih zakat fitrah itu, bentuk, kemudian waktu yang paling afdol. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah bersyukur masih dipersuakan kembali dengan bulan Ramadan, di mana para sahabat 6 bulan sebelumnya berangan-angan, bercita-cita untuk bersua dengan bulan Ramadan. Maka sering kita dengar para imam masjid, para imam salat kita membaca doa yang juga dilantunkan oleh para sahabat Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang dinanti-nantikan. Bulan yang penuh berkah. Rasulullah mengatakan atakum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, ya. Banyak hadis yang menyebutkan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqu minan nar. Awalnya itu adalah rahmat dan kemudian pertengahannya itu adalah ampunan dan berikutnya adalah bebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirkumullah, makanya bulan Ramadan ini banyak dimensi yang bisa kita ambil hikmah pelajarannya. Bisa dimensi kemanusiaan dan bahkan kesehatan, apalagi sisi spiritualitas. Dan kita, kalau akal kita butuh berpikir, maka ada asumsi akal, ada konsumsi akal, ilmu pengetahuan. Kalau jasad kita butuh konsumsi juga, ya, ada makanannya ya kita makan. Dan iman kita juga butuh juga, ya, butuh masukan juga. Itu apa? Iman kita butuh pelaksanaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan. Maka di antara orientasi Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan ketakwaan itu tidak hanya dimensi vertikal, artinya kita menghadap Allah, tapi juga ada dimensi horizontal, di mana hubungan hablum minallah dan hablum minan nas, dua-duanya harus seimbang. Ya, bagaimana kita menghadap Allah, menyembah Tuhan dengan baik, tetapi juga dimensi manusia. Bahkan dikatakan kalau kita salah kepada Allah bisa minta ampun, istighfar. Tapi kalau kita salah kepada manusia harus minta maaf. Maka di Ramadan kemudian lengkap itu. Ya, ada kita berpuasa, menahan lapar, dan kemudian itu tidak lengkap kalau tidak ditutup dengan bagaimana perhatian kita kepada manusia. Itu ada zakat fitrah di ujungnya.
Maka furida Rasulullah SAW zakat al-fitri fa innaha ta'atun lil masakin. Fa innaha tahratun lis-shaim min lagwi war rafas. Zakat fitrah itu dia adalah makanan orang miskin, dan berikutnya dia adalah mensucikan kita, melengkapi puasa kita. Dan kemudian yang kurang-kurang sedikit, ya, yang bocor-bocor sedikit, namanya kapal ini berjalan, kadang banyak bocor. Nah, menempel-menempel itu adalah benar kita membayar zakat fitrah. Dan dimensi puasa Ramadan adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Allah, juga membangun dengan manusia. Dan tidak lengkap. Dan bahkan ulama mengatakan zakat fitrah itu hukumnya wajib. Ya, kalau Abu Hanifah mengatakan itu hukumnya itu wajib, tapi yang lain fardu dan wajib. Jadi kalau kewajiban fardu sama artinya zakat fitrah dengan zakat yang lain. Dan zakat fitrah ini sifatnya hanya ada di bulan Ramadan. Dan khususnya ada di penghujung Ramadan. Maka bagi orang yang tidak membayar zakat, maka dia puasa, tidak lengkaplah puasanya. Maka begitu, maka dia tahratun lis-shaim min lagwi war rafas, dan bukan dia adalah ta'matun lil masakin. Dia adalah makanan orang miskin. Dan begitulah hebatnya agama kita ini, tidak hanya dimensi memperhatikan bagaimana kita ta'abbud kepadanya, tapi juga perhatian kita, lingkungan kita, orang-orang sekitar kita. Itu bentuk bagaimana Tuhan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk perhatian kepada sesama manusia. Jadi dimensi ibadah dalam Islam itu tidak hanya urusan vertikal semata, tapi juga membangun hubungan horizontal sesama manusia. Allahu a'lam. Baik Ustaz, seperti yang saya katakan di awal bahwa banyak persepsi lebih bagus beras atau uang gitu Ustaz untuk zakat fitrahnya. Iya. Zakat fitrah ini memang ada asalnya itu adalah sa'an min tamar, sa'an min syair. Jadi Rasulullah itu menyebutnya makanan memang. Ya, satu sa'. Jadi yang pertama sering diperselisihkan inilah berapa ukuran zakat fitrah. Itu satu. Ya, satu sa' itu ukuran timbangan, ya kan? Atau ukuran takaran. Nah, ini berbeda ini. Ya, kalau timbangan jelas kilo, sudah sepakat, sekilo orang Arab dengan sekilo orang Jambi sama. Ya, sekilo orang Barat dengan sekilo orang Timur sama. Tapi kalau sudah takaran berbeda nih. Ya, maka satu sa' kurma dengan satu sa' gandum berbeda. Ya. Nah, berbeda ini beratnya berbeda. Kalau kurma satu sa' artinya satu satu liternya tentu berbeda muatannya, ya kan begitu kan? Satu sa' gandum berbeda lagi. Nah, jadi yang pertama hukum zakat fitrah hukumnya wajib, dan dia melengkapi kewajiban puasa Ramadan. Itu yang pertama. Karena kewajiban itu adalah li zakarin wa unsa, saghirin wa kabirin. Ya, untuk laki-laki perempuan dan kecil dan besar wajib semuanya. Semuanya wajib. Tapi kewajibannya jatuh kepada orang yang mencawal, orang yang kemudian membebani nafkah. Jadi istri yang wajib membayar zakat fitrah adalah suaminya. Anak memberi zakat fitrah adalah bapak yang memberi nafkah. Nah, dan itu kewajiban yang menghitung kepala. Kalau zakat mal itu kepada nominal jumlah harta. Tapi kalau zakat fitrah nggak menghitung orang dia. Maka ulama kita mengatakan kalau ada yang lahir di malam Idul Fitri, sebelum kita sholat Idul Fitri, maka dia wajib hukumnya dikeluarkan zakat fitrah untuknya. Jadi itu ukuran kewajibannya. Dan berikutnya adalah berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah satu sa'. Satu sa' ini ada ukuran Baghdad, ukuran Madinah. Jadi berbeda. Jadi ada mengatakan satu sa' itu adalah 4 mud. Satu mud itu sama dengan 4 genggam, 4 tadahan tangan orang dewasa yang tanpa dikepalkan. Itu satu mud. Jadi ada bau hafanat. Ada hafnah atau mud itu sama. Maka kalau sekarang kemudian orang agar kita bisa sepakat, maka langsung dibuat ke jumlah mizan, timbangan. Maka kalau orang Abu Hanifah mengatakan kewajibannya sekitar 4,12 kilogram. Nah, kalau mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan sekitar 2,4 kilogram. Nah, itu berbeda di situ.
Jadi karena Oh, itu sudah dalam bentuk timbangan, Ustaz? bentuk timbangan. Kan itu kan takaran tangan dewasa itu kan Betul. orang mana dulu nih? Betul. Orang Madinah apa orang Betul. ini? Kalau Maka orang saya kita bilang kan kecil itu. Maka sok itu kemudian maka apa ukuran takaran, apakah ukuran timbangan? Ya, Maka dia berbeda-beda jadi kan, berbeda-beda. Tangan orang Arab besar-besar. benar. Ya, kalau tangan orang kita kecil-kecil kan berbeda. Maka dari itu kemudian sekarang ulama berijtihad, misalnya Syekh Ahli Jum'ah mengatakan itu satu sok itu lebih kurang sekitar kalau mazhab Abu Hanifah itu 8,12 kilogram. Kalau di mazhab Syafi'i sekitar 2,14 kilogram. Nah, itu yang lebih mudah sehingga sudah kita lebih mudah lagi. Kalau kita mau apa versi ahli Irak atau versi ahli Madinah. Benar. Ini panjang lagi ceritanya. Benar. Oke. Nah, tapi yang jelas ada kalau itu sifatnya ijtihadi. Tapi yang jelas kalau kewajibannya itu adalah sepakat bahwasanya setiap kepala muslim di bulan Ramadan, akhir Ramadan sebelum Idul Fitri maka dia wajib zakat fitrah. Nah, yang dikeluarkan apa nih? Apakah benda, ya kan? Apa makanan? Kalau di hadisnya itu adalah furidah Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an minat tamar, sa'an minat sa'ir, satu sa' itu bentuknya semuanya makanan. Maka ada kawan-kawan kita yang bersikeras pokoknya kalau uang dah sah. Makanan. Karena Rasulullah menyebut makanan, gitu kan? Namun kalau ulama yang kontemporer, misalkan seperti Profesor Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan, ya tujuannya itu adalah innaha ta'matun lil masakin. Nah, itu adalah makanan bagi orang miskin. Intinya agar apa? Agar pada hari Idul Fitri itu adalah hari Yaumul Farah, hari bergembira. Bahkan kita diharamkan puasa. Maka jangan ada kesedihan lagi waktu itu. Kalau sekarang misalkan masyarakat kita, mohon maaf, masyarakat kita yang masyarakat di bawah pun sekarang sudah ada raskin. Artinya untuk makan pokoknya sudah ada dia. Tinggal membeli lauknya, Anda enggak uangnya. Nah, dengan begitu berarti kalau Yusuf Qardawi mengatakan kan ta'matul lil masakin. Artinya boleh kita menggunakan dengan jumlah nilainya. Ini nilainya. Berapa jumlah nilai? Maka masjid kita ada yang kemudian boleh pakai uang, boleh pakai beras. Gitu kan? Karena nilai misalkan 2,5 kilo. Di kita rata-rata di Jambi ini rata-rata membulatkan 2,5 kilo, ya 2 kilo beras. Berapa misalkan? Maka dibuatlah lagi ada pula orang yang biasanya makannya beras barido atau beras mohon maaf sebut tadi ya, beras yang harga sekian, Nah, kita mengeluarkan zakat fitrah itu harus sesuai dengan makanan yang biasa kita makan. Bapak ini makannya berasnya 1 kilonya 50.000. Masa keluarkan zakatnya cuma 5.000? Nah, harus dikeluarkan sesuai kebiasaan yang setahun atau kebiasaan bulan Ramadan. Ada lagi pertanyaan itu lagi. Ya kan orang kan bertanya terus soal kewajiban itu. Nah, artinya makanan yang biasa disebut dengan kutul balad. Maka kalau mengikut teksnya itu kan kurma. Kenapa kurma? Karena kurma itu dimakan orang Arab. Kenapa gandum? Gandum yang dimakan orang Arab. Gitu kan? Nah, kalau kita gimana? Kalau mau ikut hadisnya ikut keluarkan kurma. Kurma sekarang kan sudah di mana-mana ada jualnya. Yang palsu pun ada. Gitu. Jadi artinya berarti kurma itu yang dimakan, maka kita keluarkan makan yang biasa kita makan. Kawan-kawan kita, saudara kita yang ada di timur itu makan sagu ya. Ya mereka mengeluarkan itu. Kawan-kawan kita yang di mana? Ada juga di tengah tuh yang biasa masyarakat makan jagung. Mereka keluarkan jagung. Kita di Jambi, di Sumatera, Indonesia secara umum itu beras. Maka keluarkan beras. Ya. Gitu ya. Siap Ustaz. Baik, pemirsa podcast Bank Jambi dimanapun berada, bahwa dalam zakat fitrah itu wajib hukumnya dibayar pada bulan Ramadan dan boleh uang ataupun makanan pokok kita. Baik, kepada Pak Yan selaku OJK, mungkin ada pengalaman tersendiri dalam membayar zakat selama ini. Iya, gini Ustaz, sebelumnya tadi kan Ustaz sampaikan tuh Ustaz, bahwa kalau waktunya itu kapan gitu ya. Kadangkala kita nih biasa melaksanakan atau membayar zakat fitrah itu misalnya katakanlah 2 hari sebelum takbir mau lebaran gitu ya. Nah, itu posisinya dari sisi waktu itu yang lebih afdolnya kapan Ustaz? Nah, cuman kadang-kadang kan kita nggak tahu nih
ada yang mepet-mepet, terus datang ke masjid. Iya. Ya. Iya. Terus pemberian zakat fitrah itu Ustaz, kan ada yang dikoordinir oleh masjid. Iya. Ya kan ya. Terus ada juga tuh saya melihat di lapangan atau di masyarakat itu yang mereka langsung kepada penerima zakat, Iya. which is itu fakir dan miskin antara Fakir, lain miskin, ya dari iya. 8 itu. Iya. Langsung datang. Terus pernah saya tanya, kenapa nggak diserahkan ke masjid gitu ya? Karena mereka merasa, wah nggak nyampe rasanya. Nah kayak gitu loh Ustaz. Iya, iya. Sehingga mungkin ada suatu ini ya Ustaz ya, suatu katakanlah pemikiran atau perspektif dari masyarakat yang mungkin melaksanakan atau memberikan zakat fitrahnya secara langsung mungkin tidak percaya kepada lembaga gitu ya Ustaz Betul, ya. betul, betul. Nah kira-kira mungkin itu seperti apa Ustaz? Mungkin bisa dijelasin itu Ustaz. Baik. Yang pertama soal waktu tadi ya, waktu kapan. Yang afdal itu memang di akhir. Ya. Tetapi ulama kita mengatakan karena kewajiban zakat fitrah itu ada di bulan Ramadan. Dan yang namanya Ramadan itu dihitung dari tanggal 1 Ramadan. Artinya ketika masuk di Ramadan maka sudah ada kewajiban. Gitu kan? Masuk Ramadan dia sudah ada kewajiban. Artinya wajib. Maka kapan wajibnya? Wajibnya di akhir Ramadan. Ya, di akhir Ramadan, terakhir ya. Jadi apa namanya? Karena zakat ini khusus, zakat fitrah ini ya berbeda dengan lain. Yang pertama dia menghitung kepala, badan. Maka disebut dengan zakat fitrah ini zakatul abdan, dia zakat badan. Dia hitung kepala. Yang kedua, dia hanya ada di bulan Ramadan saja, yang lain tidak. Maka baban adaha bada salat, barang siapa yang melaksanakan setelah salat, maka fahiya minas sadaqah. Kalau orang itu membayar, ya lupa rupanya. Orang sudah baru sholat id, sudah sholat id baru ingat dia belum bayar, ya itu sedekah saja. Dia tidak mengeluarkan zakat. Gitu kan. Artinya tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi itu soal waktu. Jadi kapan waktunya? Maka waktu ini berkaitan dengan dimensi pertama kebutuhan. Ya, karena Rasulullah menyebutkan innaha ta'atul lil masakin, karena itu kebutuhan. Maka itu adalah kapan dia butuhnya. Nah, hari ini saya membaca dan melihat keadaan masyarakat kita, saya katakan itu afdal jangan di malam lebaran. Kalau lebaran itu yang pertama kan kebutuhan orang sudah ya baju sudah dibeli kan macam. Kalau anak belum itu gelisah itu kan. Kawan, tetangga. Sekarang kan cerita apalagi zaman-zaman media hari ini kan di grup-grup kami sudah beli baju baru segala macam. Padahal itu kan menghibur kan. Maka itu kalau baik ya sehari sebelum Lebaran, ya sehari sebelum Hamin 1 gitu kan, kita sudah melaksanakannya. Agar apa? Agar itu cepat sampai kepada mustahiknya, kepada orang yang berhak menerimanya. Gitu. Meskipun kata boleh mengeluarkan itu semenjak masuk bulan Ramadan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang bagusnya gimana? Kita serahkan ke masjid atau gimana? Di dalam nomor 3 di dalam ayat kewajiban zakat itu adalah innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Jadi fakir, miskin dan amil di situ. Amil itu artinya apa? Agar bisa dikumpulkan, agar pembagian perhatian itu bisa merata. Mohon maaf kalau di kampung saya dulu ada yang dapat banyak gitu, ustadznya itu. Karena semua orang kasih ke guru itu. Yang lain belum mendapat, ini sudah dapat. Nah, sekarang kan kita banyak punya rumah-rumah zakat, ya kan? Di masjid kita juga. Maka sekarang kan masjid kalau saja harus ada SK juga dari Kementerian Agama, panitia itu. Amil, ya harus amil. Makanya amil kalau dulu dibentuk oleh negara, ya agar apa? Distribusi tentang pembagian itu jelas, disalurkan kepada siapa dan jelas, gitu ya, sampainya kemana. Maka yang mustahiknya juga jelas menerimanya dan kemudian kita yang menyalurkan. Maka baiknya gimana? Ya baiknya kalau saya mengatakan ya kita ke amil saja, ya amil maka kawan-kawan yang mengelola ini amanah ini. Tapi kita gini Ustaz, sorry Ustaz. Ya. Kan mustahik nih. Ya. Saya katakanlah kita serahkan kepada fakir miskin ataupun yang ini. Ya. Sekarang dari kita, dari pengelola zakat, katakanlah amil zakat itu Ustaz.
itu punya nggak sih dalam satu RT itu data-data dari yang mustahik zakat, Iya. terus yang dikelola sehingga memang kita punya nih database secara keseluruhan. Kan biasanya kalau kita ada bansos Betul, ada datanya, betul. Iya, betul. Raskin dapat datanya, terus Betul. keluarga sehat ada datanya Betul, gitu. iya. Nah sekarang untuk zakat nih kita punya nggak Ustaz ya? Kalau Seberapa ini, besar masyarakat di katakanlah Jambi iya, yang mustahik zakat Iya. dalam konteks apakah itu fakir, miskin, bahkan amil pun juga gitu iya, kan, betul, haknya iya, juga. betul. Nah maksud saya gitu kita punya nggak sih? Sir? Kalau Allah alam biasa di masjid, biasanya ada musyawarahnya. Ya, pengalaman saya pribadi, bagian dari pengurus masjid itu musyawarah nih. Karena kadang-kadang kan ada penduduk yang hari ini ada di sini, besok pindah lagi. Dan kadang-kadang menetapkan juga ya standar kita sekarang ini kita menetap itu fakir, itu miskin. Kita dari mana kita ngambil standar itu? Oh, belum ada standarnya itu. Ya artinya gini, di masyarakat kita mohon maaf, rumahnya ngontrak, Ya. tapi dia punya mobil, Pak. Oh gitu ya. Tapi itu rumah dia, memang dia cicilan. Tapi mohon maaf ya seharinya ya itulah, segitulah dia dapat. Iya. Hanya pas makan saja. Ini Abdul yang mana nih? Nah, ini perdebatan. Ada lagi yang lucu lagi. Tapi Ada kalau di- kita, sorry Stan, kalau Ya. mengacu kepada hadis Rasulullah bahwa fakir kriterianya ini, miskin kriterianya ini, Betul. apakah klasifikasi itu nggak bisa menggambarkan, oh si A ini sekarang dengan dia ngontrak tapi dia punya mobil, itu miskin apa fakir? Betul. Apakah nggak bisa? Mesti kan Nah, bisa. Jadi, gitu. jadi ini memang definisi fakir miskin itu kan. Kalau fakir itu kan orang yang patah tulang punggung, fakir. Yang patah tulang punggung. Artinya nggak punya usaha sama sekali. Ya, gitu kan? artinya memang orang yang mohon maaf untuk kehidupan membutuhkan kebutuhan primernya itu payah, Ya. gitu ya. Nah, miskin setingkat di Lebih baik. Itu lebih baik. Lebih baik. Gitu kan. Makan dapat, gitu kan. Nah, cuma tidak lebih gitu. Benar. Kira-kira begitu. Makan dapat, cuma tidak lebih gitu. Jadi dan ini aulawiyat ini. Jadi kadang-kadang mohon maaf yang terjadi di kita ini karena ada sirsiran, Pak. Ini dekat dengan kita nih, kasih. Nah itu. Ini jauh. Ini kadang-kadang. Ini makanya sebenarnya amil itu Pak tanggung jawabnya besar itu di depan Allah Iya, Subhanahu wa taala. makanya. Besar itu harus menyampaikan. Adul mana amanata ila aliha. Ya, sampaikan amanah itu kepada yang berhak menerimanya. Ini problem dan pengalaman saya nih Pak di masa dia amil itu debat Pak panjang ceritanya. Karena itu ada bahkan wah itu kan nih, ibu kita yang situ tuh kan jando itu katanya kan. Wah, ribut membela jando padahal jando tuh punya mobil 4. Pak. Nah, itu lain lagi persoalan tuh. Jadi makanya janda, yatim itu tidak disebut. Karena yang diukur bukan itu. Yang diukur adalah kebutuhan hidupnya. Ya. Jadi bukan soal jandanya. Kalau janda itu jangan kasih zakat fitrah, ya, dia dikasih nafkah. Gitu. Itu. Yang baiknya begitu kan. Ya. Nah, jadi kalau nafkah kan nggak mesti di bulan Ramadan, dia tiap hari. Tapi kalau zakat kan hanya ada di bulan Ramadan. Maka itu diberikan kepada orang yang mutung yang ahwaj ilaiha. Agar hari bergembira itu semuanya bergembira, Pak. Tidak ada lagi di sini air mata yang mengalir. Di sana. Itu kan tujuannya zakat fitrah itu. Sebenarnya kalau dengan data itu ya, misalnya kita punya. Tadi yang kekhawatiran tadi yang Ustadz sampaikan pendistribusian. Iya, betul. Terus kemudian juga bagaimana kita mengklasifikasikan. Betul. Once itu sudah punya data kan sudah enak, Ustadz. Betul ya. Artinya kita nggak perlu debat lagi di badan amil itu kan. Betul, bahwa si A, si B, si C berhak untuk mendapatkan zakat. Nah sekarang permasalahan kita apakah di data ini seperti apa gitu ya? Iya betul. Itu problem yang memang kita jawab sama-sama di masyarakat itu. Problem kita tuh kadang amilnya mohon maaf ya amilnya dadakan gitu kan. Apalagi yang amil kan kriterianya nggak jelas gitu kan. Ini apa kok bisa jadi amil? Oh ini gitu. Jadi ke masjidnya itu cuma menjadi amil aja. Jadi karena menerima zakat fitrah itu setelah tarawih dia nongol. Tapi sholat maghribnya nggak ada, isya nggak pernah, tarawih pun nggak nampak. Kejadian di lapangan gitu. Nah itu terjadi di lapangan itu. Padahal amil itu kan dia bertanggung jawab. Jadi bukan amil itu tahu tuh, ini berhak mendapat atau tidak. Iya benar. Itu maka amil zakat itu karena maka meskipun dia orang kaya tapi dia amil dia boleh menerima zakat. Benar.
Gitu, Pak. Karena dia masuk yang Ah. mustahik 8. Iya, karena dia termasuk mustahik yang 8 itu. Kenapa demikian? Karena dia bertanggung jawab itu. Ya, bertanggung jawab untuk mendistribusikan itu. Mungkin itu Ustaz, yang kemarin waktu saya di rumah itu yang ada masyarakat yang itu menyerahkan zakat fitrahnya langsung. Iya, betul. Mungkin apa ya, mosi-mosi kurang percaya seperti betul. itu ya. Iya, betul. Nah itu gimana kira-kira Ustaz? Supaya masyarakat seperti yang Ustaz bilang tadi bahwa nih percaya nih kita ambil aja kita serahkan. Nah membangun kepercayaan itu gimana kira-kira ya? Iya, artinya yang pertama mungkin dengan transparansi, Benar, terus transparansi. siapa data-data yang mendapatkan siapa, gitu kan? Itu mungkin diantaranya. Kalau itu ilmu itu Bapak, saya pikir lebih paham itu. Iya. Tapi yang jelas ketika yang ada transparansi yang mendapatkan itu unsur-unsur kriteria yang mendapatkan itu jelas itu kan. Nah, insya Allah mudah-mudahan. Dan ada memang Pak, nah di kampung-kampung kadang orang langsung ngasih. Itu kan, wah itu kasihan itu udah pernah dapat. Benar. Nah, kadang-kadang kalau yang langsung-langsung ini ya kadang-kadang pendistribusiannya tidak merata gitu kan. Ada yang banyak dapat, ada yang tidak dapat sama sekali gitu kan. Ada gitu. Maka Yusuf Al-Qaradawi bahkan membuat zakat fitrah itu selain dari mencukupi untuk kehidupannya, juga apa gunanya? Gunanya ngajak dia kebaikan. Apa tuh Pak? Mohon maaf Pak, ada orang yang kehidupannya ya memang ya mohon maaf kurang. Tapi memang nggak pernah nongol di masjid, Pak. Ini zakat juga boleh menjadi satu instrumen. Bagaimana ini dengan zakat ini kemudian dia datang ke masjid. Gitu. Maka ada di mana di daerah tuh saya bilang itu. Jadi zakat itu tidak boleh diwakilkan ngambil. Dia ngambil harus di yang ada tabungan beras. Di mana itu? Allah lupa itu. Ya, di satu masjid itu dia harus ngambil setelah sholat. Dia harus sholat dulu. Jadi zakat itu diberikan setelah sholat. Ya, agar Pak dia sholat enggak gitu. Nah, jadi satu instrumen agar mengajak dia untuk taat kepada Allah. Gitu. Sama ini Ustaz, kalau saya memahaminya gitu ya Ustaz ya. Kalau zakat fitrah itu kan untuk bahan makanan pokok. Iya. Nah, tadi Ustaz sampaikan kalau seandainya memang dia butuh katakanlah lauk pauknya atau sembako yang di luar bahan pokok, itu bisa kita bisa kita gabungkan dengan infak atau sedekah. Artinya zakat fitrah ya bahan pokok. Jadi nggak ini lagi kita harus kemana, harus beli ini. Ya, kemudian karena dia butuh lauk pauk nih, kita masukin infak dan sedekah di sana, boleh nggak tuh Ustaz ya? Wah itu lebih baik lagi, lebih baik lagi kan? Aisal birra an tuwallu wujuhakum qiblatal masyriq wal maghrib itu, maksudnya yang baik itu adalah bagaimana kamu memberikan yang terbaik kepada apa yang memang dibutuhkan. Ahwajan nas dan itu apalagi di bulan Ramadan ini kan kita memberikan yang terbaik yang diperlukan oleh saudara kita. Itu Masya Allah luar biasa. Ya, jadi tidak hanya kita membayar kewajiban saja. Nah, kalau model beliau ini kan kalau sekedar kewajiban berapalah. Tapi Masya Allah mencukupi saudara kita. Itu yang luar biasa. Ya. Mereka yang kurang ya, kita cukupkan. Ya, tidak hanya kebutuhan baju barunya dan segala macamnya. Ya. Dan itu Masya Allah itu menyempurnakan. Nah, gitu. Bukan hanya makanan tadi Pak ya. Iya, enggak. Ya, Saya cuman ini aja Ustaz. Cuman berpikirnya gini. Esensi dan substansi zakat fitrah itu yang saya pahami Ustaz, yang saya baca itu memang makanan pokok. Iya, gitu betul. Jadi ketika kita mengganti dengan lauk pauk, katakanlah dia sudah pernah dapat beras nih, dalam tanda petik makanan pokoknya beras ya, udah dapat beras. Oh, dia udah dapat beras, ya udah zakat fitrah kita lauk pauk. Kan nggak gitu Ustaz. Iya enggak. Nah, artinya kita tetap zakat fitrahnya beras. Iya. Nah, cuman karena dia sudah punya dapat banyak beras gitu ya, katakan ada berapa kilo, ya udah kita bantu melalui infak atau sedekah. Iya. Jadi esensi zakat fitrah kita itu insya Allah tetap makanan pokok gitu loh Ustaz. Iya, jadi kan saya bilang di awal tadi ada yang sifatnya harga, ada yang benda. Iya. Kalau benda barang pokok, kalau harga yang sesuai dengan nominal dari barang pokok tadi. Itu kan harga. Nah, jadi ini ada dua pendapat memang. Tapi ada yang mengatakan sekarang kan raskin sudah ada kebetulan. Yang untuk beli lauknya nggak ada. Nah, maka itu membayar dengan harga. Nah, itu memang ada dua pendapat itu.
Baik Ustadz, Pak. Karena waktu juga Masya Allah. membatasi kita. Selesai aja ya. Saya aja. Insya Allah Baru mau lain semangat kesempatan kita bisa bincang-bincang kembali Iya, iya. dengan Amin. tema yang berbeda. Amin. Tadi telah dijelaskan pemirsa bahwa di dalam Ramadan ini ada ibadah yang wajib, diantaranya zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu setiap kepala itu diwajibkan untuk membayarnya dan waktunya lebih afdol mulai dari masuk Ramadan sampai akhir, namun lebih afdolnya lagi itu pada H-1 Hari Raya Idul Fitri. Baik pemirsa, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Saya Hamzah selaku pembawa acara. Mohon maaf jika ada salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ya, Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Ustaz, Sama-sama.